Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fid dunya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Ayat ini Allah mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim, kalau kita bicara tentang i'rabnya la khaufun, maka salah satu dari metode Allah menafikan jins, la nafiyatul lil jins, bisa dengan mansub la khaufa. Tetapi dalam metode yang lain bisa dengan marfu, la khaufun. Ketika tidak ada ihtimal menunjukkan dia adalah nafyu fard, maka dia maknanya nafyul jins. Ya, oleh karena dalam hadis Ummu Zara, ya, zauji, ya, suamiku, nanti bilang la harrun wala qarrun, dalam riwayat la harra wala qarra, dalam riwayat la harrun wala qarrun, terkadang dengan mansub, terkadang dengan marfu. Seperti dalam ayat ini yang dimaksud dengan la khaufun, maksudnya la nafiyatun lil jins, yaitu tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Jadi Allah tidak mengatakan mereka wali-wali Allah ini tidak khawatir, enggak. Tapi Allah mengatakan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Maksudnya apa? Orang lain yang melihat mereka tidak khawatir dengan mereka. Orang lain lihat mereka tidak khawatir dengan mereka. Allah tidak mengatakan la khaufa fihim, ya, atau la khaufa lahum. Allah mengatakan la khaufun alaihim. Maknanya secara bahasa Indonesia, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Artinya orang lain yang melihat mereka tenang. Misalnya kita lihat ada orang soleh, dia menghadapi banyak permasalahan, kita bilang tenang, dia orang baik, insya Allah aman. Kita yang melihat, kita bilang aman. Kenapa? Karena kita tahu dia orang soleh, orang ini rajin sedekah, orang ini rajin baca Quran, orang ini sering ke masjid, tenang, aman. Dia bisa hadapi. Kita yang melihat bilang tidak ada khaufa alaihi, tidak ada kekhawatiran. Dan ini lebih ablak, lebih mengena. Jangankan dia, bahkan orang lain yang melihat dia bilang tidak usah khawatir. Kenapa? Karena dia di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi la khaufun alaihim maksudnya adalah tidak ada kekhawatiran sama sekali atas mereka, dan orang yang melihat pun tidak mengkhawatirkan mereka. Kemudian Allah berkata wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Mereka tidak bersedih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ahli tafsir membawakan makna ini, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Mereka bawakan kepada hari akhirat saja. Bahwasanya orang beriman itu tidak khawatir, tidak sedih kalau di surga. Adapun di dunia mereka mengalami kesedihan, mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami. Sehingga mayoritas ahli tafsir membawakan ayat ini kepada makna nikmat akhirat. Kenapa? Karena kenyataan membuktikan di dunia orang beriman juga ada takut, ada sedih, ada khawatir dan yang lainnya. Ya. Tapi sebagian ahli tafsir, di antaranya Tahir bin Ashur, membawakan ayat ini umum. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Artinya mereka merasakan kebahagiaan itu bukan cuma di akhirat saja, tetapi di dunia juga mereka merasakan. Mereka juga merasakan. Ini saya lebih condong pada pendapat ini. Bahwasanya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan itu bukan cuma berlaku di surga saja. Tetapi orang-orang beriman ketika di dunia mereka juga tidak mengalami hal ini. Taib, bukankah kita dapati bahkan Nabi juga sedih, Nabi juga khawatir, dan tidak ada yang melebihi keimanan Nabi SAW. Maka Tahir bin Ashur rahimahullah menjelaskan diri maksud dengan la khaufun alaihim, maksudnya adalah la khaufun sabitun atau la khaufun mustaqirrun.
Tidak ada ketakutan yang menetap. Benar ketakutan menimpa tapi kemudian akan sirna. Walahum yahzanun. Bukan berarti tidak ada kesedihan sama sekali. Benar ada kesedihan tapi tidak menetap. Akan apa? Sirna. Dan itulah sifat orang-orang beriman. Kalaupun mereka khawatir, kalaupun mereka sedih, maka akan segera sirna, segera hilang karena konsekuensi keimanan yang mereka miliki. Contoh Nabi SAW ketika perang Badar. Apakah Rasulullah SAW takut? Iya, Rasulullah SAW khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Rasulullah SAW ketika itu cuma 315 orang. Atau 319, ada yang bilang 313. Sementara musuh 1000, Abu Jahal dan pasukannya 1000 orang. Sampai Rasulullah SAW berdoa, berulang-ulang. Di malam hari ketika para sahabat semua tidur, Rasulullah SAW tidak tidur, salat malam. Salat malam. Sambil berdoa didengar oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya. Allahumma anjis wa'dak. Ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah. Untuk memenangkan kami. Ya Allah, jika kau binasakan kami, maka kau tidak akan disembah. Ini khawatir atau tidak? Khawatir. Dan berulang-ulang Nabi doa tersebut, diulang-ulang. Baik, malam harinya. Besoknya, ketika perang, Rasulullah SAW membangun arish, atau para sahabat membangun arish buat Nabi SAW semacam teduhan kecil. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berdua saja berdoa di situ. Sahabat yang lain perang. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, berdoa, Allahumma anjis wa'dak, Allahumma intuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah. Kalau kau binasakan kami, kelompok kecil ini binasa, kau tidak akan disembah. Maka Rasulullah berdoa, Abu Bakar juga berdoa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah selesai berdoa, Nabi masih terus berdoa. Sampai rida Nabi SAW jatuh. Karena terus berdoa. Kekhawatiran. Maka Abu Bakar mengambil rida Nabi alaihissalam, kemudian diletakkan di atas pundak Nabi. Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, ba'dha munasyadatika. Cukup sebagian doamu ya Rasulullah, Allah akan mengabulkan. Tapi Rasulullah SAW tetap mengangkat kedua tangannya. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran, if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah kepada Allah. Tapi apakah Nabi takut terus? Tidak. Setelah itu Allah turunkan ayatnya bahwasanya Allah akan beri pertolongan, maka Nabi pun tenteram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sungguhnya pasukan tersebut akan kalah dan mereka akan kabur kocar-kacir. Rasulullah tersenyum. Artinya kekhawatiran itu ada orang beriman. Tapi kekhawatiran tersebut tidak akan bercokol terus-menerus. Akan hilang menjadi ketenteraman. Demikian juga Rasulullah SAW pernah sedih dan berulang-ulang kesedihan beliau. Di antaranya ketika anak beliau meninggal, Ibrahim, di pangkuan Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. 4 orang semuanya perempuan. Kemudian lahir dari Maria Al-Qibtiyah, anak laki-laki yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi kasih nama dengan nama nenek moyangnya Ibrahim. Ternyata si kecil Ibrahim di pangkuan Nabi meninggal. Rasulullah SAW melihat bagaimana dia melepaskan nafas terakhirnya di pangkuan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Rasulullah SAW berkata, Innal aina la tadma wa innal quluba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, sungguh kedua mata mengalirkan air mata. Sungguh hati ini sangat sedih. Ya, dan kami sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Akan tapi kami tidak berucap kepada Allah kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kesedihan terus bercokol terus? Jawabannya tidak. Jadi Tahir bin Ashur dalam tafsirnya dia ingin menyatakan bahwasanya orang beriman dia akan tentram dan tenang. Ya. Karena konsekuensi keimanannya akan buat dia bahagia dan sudah banyak janjinya dalam Al-Qur'an. Kalaupun dia mengalami kesedihan, maka sebentar akan selesai. Kalau dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, maka sebentar kemudian akan sirna. Tsumma anzala sakinah. Allah pun menurunkan sakinah, ketenangan kepada Nabi dan kepada kaum mukminin. Setelah tadinya ada kekhawatiran. Nah ini, ayat ini menjelaskan bahwasanya orang beriman, dia pasti tentram meskipun ada sedikit kesedihan tapi akan sirna. Meskipun ada sedikit kekhawatiran maka akan sirna. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dunia maupun di akhirat. Nah, caranya bagaimana?
maka harus jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk jadi wali-wali Allah, bagaimana caranya? Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan, kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan iman dan takwa. Siapapun yang mencari kebahagiaan di luar iman dan takwa, kebahagiaan tersebut kebahagiaan semua hanya fata morgana, bukan hakiki. Anda mungkin lihat dia tertawa tapi hatinya belum tentu bahagia. Anda mungkin lihat dia hidup dalam kemewahan, belum tentu hatinya apa? Bahagia. Kita lihat dalam sebagian negara yang itu banyak ateis. Kalau mau dibilang apakah mereka bahagia, kita akan sebab kebahagiaan penuh di negara tersebut. Keamanan, kemewahan, kenyamanan, hidup glamor, tapi banyak di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena hati mereka tidak bahagia. Kebahagiaan tempatnya bukan di luar fisik, kebahagiaan tempatnya di mana? Di hati. Yang menguasai hati kita Rabbul Alamin. Dia akan beri kebahagiaan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Memang orang beriman dan bertakwa Allah janjikan banyak ujian. Tapi dalam ujian tersebut mereka bahagia. Nabi SAW orang paling bahagia. Orang paling banyak ujian tapi paling apa? Bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di penjara berulang-ulang. 8 kali di penjara sampai meninggal di penjara. Apakah dia sengsara? Jawabannya tidak. Dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'u bi? Madza yaf'alu a'da'i bi? Jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku padaku? Surgaku di hatiku. Mau mereka bawa saya kemanapun, saya bahagia. Mau dalam penjara, saya bahagia. Mau diusir, diasingkan, saya bahagia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Makanya suatu perkataan emas dia berkata, "Inna fil dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga, itu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Seakan-akan beliau berkata, kalau ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Imannya dengan rukun iman yang 6 ada masalah. Kenapa dia tidak bahagia? Ada masalah dengan imannya. Karena orang beriman pasti bahagia. Sampai sebagian salaf berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan naim la jaladuna alaihi." Seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, kata orang soleh tersebut, tentu mereka akan merampas kenikmatan tersebut meskipun dengan pedang ingin rampas kenikmatan yang kami rasakan.